Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Namun sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dari tadi malam hingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik dan dapat kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Pergumulan dan pengharapan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat padamu Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini mungkin kita pernah merasa iri terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka lebih sukses, mereka lebih menikmati kehidupan mereka, dan mereka tidak pernah mengalami pergumulan atau kesakitan. Begitupun yang dirasakan oleh Mazmur Asaf. Dia bergumul karena melihat kehidupan orang-orang fasik justru terlihat penuh sukacita dan kebahagiaan. Mereka tidak merasakan sakit, bahkan dalam ayat 4 dikatakan mereka terlihat gemuk. Mereka dengan congkak memeras orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, orang lain berpaling kepada mereka. Mereka disukai banyak orang. Dalam menghadapi kondisi yang sepertinya tidak adil, akhirnya pemazmur meyakini bahwa orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, pada akhirnya akan tergelincir dan binasa. Dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-20.
bahwa orang yang congkak, orang yang sombong, pada akhirnya akan terpeleset, akan tergelincir dan binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini kita bisa belajar bahwa orang yang hidup dalam kesombongan pada akhirnya akan binasa. Di sini juga pemazmur mengajak kita supaya kita tidak iri terhadap orang lain yang hidup lebih sukses daripada kita. Jangan hanya sibuk dengan hal-hal duniawi saja, tetapi yang terpenting adalah mengalami hidup dan menjalani hidup bersama Tuhan. Karena walaupun kita dalam pergumulan mengalami banyak pergumulan dalam dunia ini, tetapi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan terus memegang tangan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh ataupun binasa karena pergumulan dan cobaan. Tuhan menuntun setiap orang yang terus berharap kepadanya dan mengangkat mereka dalam kemuliaan dalam ayat 24. Kata menjauh dan dekat kepada Allah dalam ayat 27 sampai 28 adalah kesimpulan pemazmur tentang bagaimana orang-orang percaya dan menghadapi pergumulan hidup. Orang yang hidup dalam kekayaan dunia tetapi tidak hidup bersama Tuhan pada akhirnya akan binasa. Tetapi orang yang hidup bersama Tuhan, yang selalu mendekat kepada Tuhan, sekalipun mengalami banyak pergumulan, tetapi Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memegang tangannya, dan Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada mereka, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka binasa. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, teruslah berpegang dan percayalah kepada Yesus Kristus yang akan terus memegang tangan kita, yang akan menyertai kita dan membawa kita pada kehidupan yang penuh harapan dan masa depan yang penuh harapan. Roh Kudus terus memampukan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan bersama pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan selalu berharap kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan dan mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selama satu hari yang akan datang ini. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita, berikan kami hikmat dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini, sehingga kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan memberkati segala obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dari semuanya itu mereka boleh mendapatkan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan, dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan yang memberkati, berkati pemerintah kami,
Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin kami ke jalan yang Tuhan kehendaki, dan damai sejahtera-Mu selalu kami rasakan dalam bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.